Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Alfiani, NIM 19111011213 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat untuk melaksanakan tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan. Di dalam video kali ini saya akan membahas 6 pokok materi yang akan dibahas. Yaitu yang pertama, dengan judul Perkembangan Sistem Pendidikan Agama Islam di Indonesia. Pengertian pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membimbing serta mendidik peserta didiknya agar nantinya setelah selesai dari pendidikan dapat memahami apa yang terkandung dalam Islam secara keseluruhan, dapat menghayati makna dan maksud tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan dan menjadikan ajaran agama Islam yang dianutnya itu sebagai pandangan hidupnya dan dapat mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian, gambaran sistem pendidikan agama Islam di Indonesia memiliki perkembangan yang sangat cepat. Dengan berubahnya tempat pendidikan yang dulunya menggunakan surau, langgar, dan masjid, sekarang ini telah berubah menjadi madrasah, pondok pesantren, dan lembaga keagamaan lainnya. Ada pula problematika perkembangan sistem pendidikan agama Islam, yaitu ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu adalah faktor pendekatan, kemudian yang pembelajaran, yang kedua adalah faktor perubahan kurikulum, dan yang ketiga adalah faktor kompetensi guru. Contoh, ada di beberapa daerah yang masih kurangnya sistem pendidikan agama Islamnya, seperti masih kurangnya tempat untuk menimba ilmu agama di tempat yang terpencil, dan solusi yang bisa diberikan yaitu dengan mengembangkan tempat pendidikan agama di tempat terpencil tersebut. Materi yang kedua yaitu dengan judul Konsep Budaya Nasional sebagai Dasar Pendidikan. Seperti yang diketahui, tujuan kebudayaan nasional itu ada 4. Yang pertama yaitu kebudayaan nasional merupakan perwujudan hasil upaya dan tanggapan aktif masyarakat Indonesia dalam proses adaptasi terhadap lingkungannya dalam arti luas. Kemudian yang kedua yaitu kebudayaan nasional merupakan perpaduan puncak-puncak kebudayaan daerah sehingga mewujudkan konfigurasi budaya bangsa. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pengembangan kebudayaan nasional itu harus menuju ke arah kemajuan yang adab yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang keempat, tidak menutup kemungkinan untuk menyerap unsur-unsur kebudayaan asing yang dapat mengembangkan dan memperkaya kebudayaan nasional serta mempertinggi kemanusiaan bangsa Indonesia. Kemudian, budaya dan pendidikan itu saling berkaitan erat. Dengan adanya budaya, maka pendidikan akan sempurna. Bayangkan saja jika pendidikan tanpa adanya budaya, maka moral dan norma sikap anak dalam pendidikan akan rusak. Materi yang ketiga yaitu dengan judul Pendidikan Islam dan Budaya. Seperti kita ketahui sendiri, pendidikan Islam dan budaya adalah 2 hal yang takkan pernah terpisah, karena dengan memiliki pendidikan agama yang baik dapat berpengaruh dengan budaya sekitar kita. Ketika pendidikan tanpa budaya moral dan sikap dan baik, maka akan sia-sia pendidikan agama tersebut. Problematika pendidikan Islam ada dari beberapa faktor, yaitu ada 2 faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu relasi dan orientasi pendidikan Islam sebagaimana tujuan secara nasional. Barangkali dalam konteks era sekarang ini tidak menentu. Sedangkan faktor eksternal yaitu antara pendidikan ilmu agama dengan ilmu umum. Kelemahan dunia ini yang juga salah satu penghambat dunia pendidikan Islam. Sedangkan problematika budaya yaitu ada masalah konflik antara etnis, masalah konflik antara agama, masalah konflik antara mayoritas dan minoritas. Solusi yang dapat dipikirkan yaitu bukan hanya pemerintah dan pihak sekolah yang membantu merubah sistem pendidikan menjadi lebih baik, akan tetapi semua pihak yaitu pendidik, peserta didik, dan orang tua. Solusi budaya itu kita harus lebih toleran kepada perbedaan yang ada. Seperti kita ketahui di Indonesia ini banyak perbedaan bukan hanya agama, akan tetapi sosial budaya pun berbeda dan juga harus lebih saling menghargai sesama. Materi yang keempat yaitu dengan judul Dasar Undang-Undang Wajib Belajar. Pengertian pendidikan berdasarkan Undang-Undang Dasar Pendidikan. Berdasarkan isi dari Undang-Undang Dasar 1945, ada 2 pokok pembahasan terkait tentang pendidikan nasional, yaitu yang pertama yaitu pendidikan adalah hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua adalah pendidikan memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sasaran dari program wajib belajar ini ialah setiap warga negara Indonesia yang berumur 7 sampai 15 tahun
yang wajib mengikuti program ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang pelaksanaan wajib belajar 9 tahun, yang disebutkan pada ketentuan umum bahwa program ini diselenggarakan untuk memberikan pendidikan dasar seluas-luasnya pada rakyat Indonesia tanpa membedakan-bedakan ras, suku, agama, budaya, sosial, dan ekonominya. Adapun program wajib belajar ialah 12 tahun, ialah bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan, entah itu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan masih memiliki kendala dan masalah yang terkait dengan mutu dan hasil pembelajaran, yang mana sekolah berfungsi sebagai tempat belajar yang memiliki kewajiban dalam menyelenggarakan pengalaman pembelajaran yang bermutu bagi peserta didik. Problematika yaitu bahwa anak-anak yang tertinggal di daerah tersebut akan terus terbelakang baik secara intelektual, moral, sosial, ataupun tingkat ekonomi. Maka, solusi masalah ini, pemerintah perlu memperhatikan secara cermat pelaksanaan pendidikan dasar, terutama pada daerah yang terbelakang dan daerah pedalaman, terutama apabila terkait dengan arti penting pendidikan dasar bagi pengembangan sumber daya manusia suatu bangsa. Kemudian selanjutnya yaitu materi yang kelima dengan judul memahami makna pendidikan Islam. Makna pendidikan Islam menurut Profesor Dr. Abdul Ghani Abud berpendapat bahwa pendidikan Islam yang kita inginkan adalah sebagaimana pendidikan yang ideal dan sebagaimana seharusnya, yakni pendidikan Islam yang tujuan dan dasar-dasarnya berdasarkan pada ruh Islam yang dituangkan Allah dalam Al-Quran, yang dicontohkan Rasul dalam hadis. Jadi yang kita inginkan itu adalah pendidikan yang berada dalam lingkungan kehidupan yang penuh dengan suasana yang Islami seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian problematika dalam pendidikan Islam ada masalah pemerataan yang masih kurang, masalah mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikannya. Kemudian yang keenam yaitu materi dengan judul konsep pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar yang diselenggarakan di jalur sekolah ataupun di jalur pendidikan luar sekolah. Pendidikan prasekolah antara lain meliputi seperti pendidikan taman kanak-kanak atau TK, terdapat di jalur sekolah, dan kelompok bermain, serta penitipan anak di jalur luar sekolah. Taman kanak-kanak diperuntukkan anak usia 5 dan 6 tahun untuk 1 atau 2 tahun pendidikan, sementara kelompok bermain atau penitipan anak diperuntukkan anak paling sedikit berusia 3 tahun. Tujuan pendidikan prasekolah menurut pasal 3 PP nomor 27 tahun 1990 adalah untuk membantu meletakkan dasar arah pembelajaran sifat keterampilan dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Ruang lingkup pendidikan prasekolah yaitu yang pertama yaitu adanya moral dan nilai-nilai agama, kemudian yang kedua sosial, emosi dan kemandirian, dan yang ketiga adalah kemampuan berbahasa, yang keempat kognitif, yang kelima fisik atau motorik, yang keenam adalah seni. Beberapa persoalan tersebut menurut Suryanto ada antara lain terkaitnya adalah yaitu yang pertama itu perekonomian yang lemah, kemudian yang kedua kualitas asuh rendah, yang ketiga program intervensi orang tua yang rendah, kualitas PAUD yang rendah, kuantitas PAUD yang kurang, dan kualitas pendidikan PAUD yang rendah. Dan yang ketujuh regulasi atau kebijakan pemerintah tentang pengelolaan PAUD. Solusi yang dapat diberikan yaitu buat lebih banyak pendidikan anak di atau lembaga untuk belajar yang biayanya agak sedikit murah, lebih meningkatkan mutu pengajarannya, dan juga lebih sosialisasi mengajak para orang tua agar mau memasukkan anaknya mereka untuk masuk pendidikan prasekolah. Karena pendidikan prasekolah sangat penting agar anak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolahnya nanti. Sekian pemaparan materi dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.